Manusia, cahaya yang menyatu dengan rasa. 1. Diri yang diutus, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai jiwa yang mengembara, kau hadir membawa amanah mulia. Sebagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam raya, menjadi rahmat, penuntun semesta. Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Diri manusia pun sejatinya utusan, memikul cahaya, bukan sekadar jasmanian. Mengemban tugas bukan karena kebetulan, namun karena kasih-Nya yang tak berkesudahan. 2. Ahmad, hamba yang menyembah dan tunduk. Ahmad, sang terpilih, insan bersujud, menjadi contoh bagi hamba yang patuh. Nama yang terpahat dalam kitab suci, hamba sejati yang tiada terikat duniawi. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad." Quran Surah As-Saff ayat 6. Jadilah Ahmad di dalam batinmu, hamba yang tunduk dan menyerahkan kalbu. Bukan hanya ruku dan sujud jasadmu, namun ruh dan rasa pun ikut bertaut selalu. 3. Nur, cahaya yang meliputi segala. Tatkala gelap menyapa sukma, datanglah nur menyinari semesta. Cahaya bukan dari lampu atau pelita, namun dari Ilahi, menyusup ke dada. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang, yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nur ayat 35. Nur itu hidup dalam rasa, ia sinari hati, bukan hanya mata. Bila engkau terjaga dalam rasanya, engkau akan tahu, segala hanyalah Dia. 4. Utusan, wakil yang mengemban amanah. Manusia bukan hanya makhluk fana, namun utusan yang dijadikan khalifahnya. Ia diberi akal, rasa, dan daya cipta, untuk menjadi wakilnya di bumi dunia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sementara kami bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Utusan bukan sekadar pengantar, ia pembawa nilai luhur dan akhlak benar. Bukan hanya berkata atas nama Tuhan, namun hidupnya menjadi bukti pengamalan. 5. Sir, rahasia dan rasa yang tersembunyi. Dalam diam, rasa berbicara. Dalam sunyi, rahasianya terbuka. Sir adalah bagian terdalam dari rasa, tempat bersua dengan cinta yang nyata. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Bila rasa menyatu dengan sir yang suci, tiada lagi hijab, tiada lagi ilusi. Yang ada hanyalah kekosongan diri, yang diisi oleh Zat yang Maha Tinggi. 6. Insan kamil, wujud kesempurnaan ciptaan. Insan kamil bukan sekadar rupa, namun makna dari wujud yang sempurna. Ia bukan manusia biasa, namun cerminan ilahi yang nyata. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah Atin ayat 4. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuknya yang panjangnya 60 hasta." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Manusia sejati ialah yang memanusiakan rasa, yang hidup dalam akhlak, dalam cinta. Yang tubuhnya sujud, hatinya tunduk, yang kalbunya berzikir tanpa putus. 7. Ahad, kesatuan dalam keberadaan. Tiap diri berasal dari yang satu, tak terbilang, tak terbagi, tak berlalu. Ahad adalah pangkal rasa terdalam, tempat semua sifat kembali dan tenggelam. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa, Ahad. Allah tempat meminta. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Saat engkau lebur dalam rasa keesaan, tiada aku, tiada engkau, tiada jalan. Yang ada hanya satu yang terus berdenyut,
cahaya ilahi yang tak pernah surut. Penutup, manunggale rasa, menyatunya rasa dalam diri. Manungso, berasal dari, manunggale rasa, rasa yang menyatu, tiada ego. Ketika semua rasa kembali pada asalnya, maka jadilah engkau insan yang hakikat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Namun salat bukan hanya ruku dan sujud, ia adalah perjalanan kembali pada wujud. Yang awalnya wudu membersihkan raga, lalu hati pun menjadi bening dan bercahaya. Tatkala rasa menyatu dalam zikir yang dalam, manusia pun tenggelam dalam lautan salam. Salam dari langit, salam dari bumi, karena dirinya telah kembali pada ilahi. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Wahai manusia, kenalilah dirimu. Karena siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Hadis, walau derajatnya diperselisihkan, namun maknanya dalam tarekat sangat dalam. Rasa yang menjadi jalan pulang. Rasa bukan sekadar perasaan dunia, namun pintu menuju cahaya yang nyata. Dalam rasa, ada detak ilahi berdenyut, membimbing manusia agar tidak hanyut. Rasa melihat bukan dari mata, namun dari nur yang menembus segala. Rasa mendengar bukan dari telinga, namun dari kalbu yang selalu waspada. Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Rasa adalah penghubung hakikat dan nyata, pintu makrifat yang menyatukan makna. Maka siapa yang hidup dalam rasa, ia telah menemukan jalan kembali ke zatnya. Salat yang menyatukan diri. Salat bukan hanya gerak raga, namun juga getar rasa yang menyatu padanya. Ketika Allahu Akbar diucap dalam dada, segala selain Allah seketika tiada. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surah Taha ayat 14. Salat bukan sekadar gugur kewajiban, namun perjumpaan yang lahir dari kerinduan. Kerinduan pada asal muasal jiwa, yang terpisah sementara, lalu kembali padanya. Wujud yang fana dalam zat yang baka. Wujud manusia sejatinya fana, ia tidak ada, kecuali karena adanya. Bila wujud merasa ada tanpa sang ada, maka itulah hijab paling nyata. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali wajahnya. Quran Surah Al-Qahas ayat 88. Hancurkan keakuan, leburkan rasa milik, karena yang sejati hanyalah milik Malik. Sebab keagungan tidak tinggal pada diri, namun pada zat yang maha berdiri sendiri. Cermin Tuhan dalam diri insan. Manusia adalah cermin bagi Tuhan, tempat ia menampakkan rahmat dan keindahan. Namun cermin harus dibersihkan dahulu, agar cahayanya dapat menembus kalbu. Allah menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadis riwayat Muslim, bukan bentuk tubuh yang menjadi kemuliaan, namun bentuk ruh dan sifat ketuhanan. Rahmat, kasih sayang, keadilan, dan hikmah, itulah cerminnya yang bersinar indah. Makna rasa dalam kebangkitan jiwa. Rasa adalah ruh dalam tubuh manusia, tampaknya, manusia hanya rangka hampa. Rasa yang hadirkan cinta, sabar, dan syukur, rasa yang jadikan hidup penuh zikir dan tafakur.
Dan mereka mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 191. Bila rasa sudah menyatu dalam segala, maka hidup pun menjadi ibadah sempurna. Setiap detik menjadi zikir yang hidup, setiap tarikan napas menjadi ziarah menuju yang maha lembut. Mati sebelum mati, jalan para makrifat. Para pecinta tidak menunggu ajal, mereka telah mati sebelum jasad kekal. Mati dari ego, mati dari nafsu, hidup dalam cahaya yang tak pernah layu. Matilah sebelum kamu mati. Hadis, dalam riwayat Sufi dan atsar ulama. Mati yang pertama adalah kehancuran diri, agar yang tersisa hanya zat yang abadi. Ketika rasa tidak lagi tentang aku, namun tentang dia, satu yang menyatu. Fana dan baka, dua langkah makrifat. Fana adalah lenyapnya diri dalamnya, baka adalah kekalnya rasa dalam cahaya. Bukan diri yang bicara atau bertindak, namun zatnya yang tampil tanpa celak. Sesungguhnya hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 210. Dalam fana, semua rasa dilepas, dalam baka, semua rasa menjadi emas. Itulah manusia sejati, insan kamil, yang jiwanya bening, hatinya sabil. Manusia sejati adalah rasa yang hidup. Bila rasa tak lagi hidup dalam tubuh, maka manusia telah kehilangan ruh. Ia hidup hanya dalam jasad kosong, yang berjalan, namun tanpa arah dan dongeng. Dan kami tiupkan kepada tubuhnya dari roh ciptaan kami. Quran Surah As-Sajdah ayat 9. Namun bila rasa kembali hidup, ia menjadi taman zikir yang berseri dan lembut. Setiap sentuhan menjadi syukur, setiap suara menjadi takbir. Manunggalnya diri dan salat. Manusia sejati bukan hanya yang salat, namun yang menyatu dalam makna ibadat. Ia tidak meninggalkan salat meski berdiri, karena hidupnya sendiri adalah sujud yang hakiki. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Salat yang hakiki adalah penyatuan antara ruh, jasad, dan kesadaran. Antara takbir pertama dan salam terakhir, ada rasa yang pulang, bukan sekadar lahir. Manusia, rahasia yang dirahasiakan. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Hadis Qudsi, riwayat tasawuf. Manusia adalah rahasia dalam rahasia, makhluk yang dititipi zat tanpa batas. Dalam dirinya terkandung makna semesta, dalam hatinya tersembunyi cahaya Sang Maha. Kesimpulan, kembali ke satu. Manusia bukan hanya nama, namun makna yang memuat cahaya dan rasa. Muhammad, diri yang membawa risalah. Ahmad, hamba yang sujud tanpa lelah. Nur, cahaya dari zat yang maha cinta. Utusan, wakil yang membawa amanahnya. Sir, rahasia rasa yang paling dalam. Insan kamil, puncak wujud dalam kebenaran. Ahad, kesatuan yang tidak terbilang. Ketika semua rasa menyatu dalam zatnya, maka tiada lagi pemisah antara aku dan dia. Tiada lagi hijab antara hamba dan Rabb, yang ada hanya kasih, hanya cinta, hanya Rabb. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus ayat 62.